Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mayuli dengan NIM C0C0211030. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Hukum Perdagangan Internasional. Baiklah, materi kali ini saya akan membahas tentang pengertian hukum perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas, komitmen dan langkah pemerintah Indonesia mendukung liberalisasi perdagangan, dan campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar atau transaksi jual-beli barang atau jasa antara suatu negara dengan negara lain yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan mencari keuntungan. Terjadinya perdagangan internasional dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang ada pada setiap daerah, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, budaya. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontak. Adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya sebab atau kausa yang halal atau legal. Kedua, prinsip dasar pasca sunt servanda. Ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan yang terakhir, prinsip dasar kebebasan komunikasi. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas. Dalam era perdagangan bebas dan era globalisasi, setiap pembuat kebijakan di bidang perdagangan internasional, demikian juga para pelaksana di lapangan, dituntut untuk memiliki wawasan internasional. Kedua, dalam era globalisasi, konsep kedaulatan harus dipergunakan dengan kearifan yang tinggi, mengingat konsep ini telah mengalami perubahan yang substansial internasional. Ketiga, sebagai negara berkembang, Indonesia sangat berkepentingan agar hukum yang mengatur lalu lintas perdagangan internasional benar-benar ditegakkan. Keempat, salah satu cara penegakan norma-norma hukum internasional adalah dengan mengoperasionalkan mekanisme penyelesaian sengketa serta menerapkan putusan-putusan yang dicapai secara efektif. Dan yang kelima, usaha untuk menciptakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dan tata tertib menuntut pula penyesuaian-penyesuaian pada hukum dan peraturan perundang-undangan nasional di setiap negara yang terkait dengannya. Komitmen dan langkah pemerintah Indonesia mendukung liberalisasi perdagangan. Dalam perdagangan internasional atau perdagangan bebas, suatu kebijakan dari pihak pemerintah diperlukan untuk tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang selalu berarah positif. Di sini ada beberapa kebijakan dari pemerintah dalam perdagangan internasional ataupun perdagangan bebas. Pertama, bea cukai, kedua, pajak, ketiga, tarif, keempat, kuota, kelima, penunjukan importir, keenam, substitusi impor. Alasan diadakannya perdagangan internasional atau perdagangan bebas yaitu pertama, teori klasik yang membahas tentang suatu keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith serta tentang efisiensi ongkos produksi yang dikemukakan oleh David Ricardo. Kedua, teori modern yang menyatakan faktor produksi pada model dan jumlah tenaga kerja yang banyak. Ada beberapa kebijakan dalam mengatur laju ekspor yaitu dengan cara diverifikasi, memperluas pangsa pasar, perbaikan mutu, menambah jenis barang, devaluasi yaitu kebijakan dalam hal menurunkan nilai mata uang, subsidi, tambah premi ekspor, kestabilan harga-harga di dalam negeri. Adapun beberapa untuk upaya antisipasi yang belum maupun sudah ditempuh Indonesia antara lain: pertama, melakukan seleksi produk untuk melindungi industri nasional. Kedua, mencabut pungutan distribusi yang memberatkan dunia usaha di daerah agar industri lokal menjadi lebih kompetitif. Ketiga, pengetatan pemeriksaan barang masuk di pelabuhan harus dilakukan juga, karena negara lain juga melakukan hal yang sama. Dan keempat, memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan dengan cara kredit usaha dengan bunga yang rendah. Selanjutnya, campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Campur tangan pemerintah dimaksud dengan tujuan pertama, mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Kedua, menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah. Ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dan kelima, memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.